Baik, kita hari ini belajar DEX, ya, khususnya fungsi calculate yang merupakan kelompok function filter function. Jadi kalau di kategori DEX function ini dia masuk kelompok ini fungsi filter, ya, bukan teks, logika, tapi filter. Calculate itu fungsi filter sebuah expression. Jadi calculate fungsinya ini mengevaluasi sebuah ekspresi atau sebuah formula yang diterapkan dalam serangkaian filter yang telah ditentukan. Serangkaian, jadi tidak hanya satu filter, bisa beberapa filter. Jadi kalau dibikin sintaksnya seperti ini, fungsinya calculate, ya. Calculate ini akan mengevaluasi sebuah ekspresi dalam filter-filter yang ditentukan. Jadi katakan ekspresinya revenue, misalnya pendapatan itu difilter lagi. Misalkan pendapatan kategori produk clothing, kategori produk bike misalkan. Kemudian bisa lagi difilter lagi yang harganya tidak lebih besar dari $200 misalnya, bisa kita atur berjenjang, ya. Nah, expression ini adalah expression nama dari suatu measure yang sudah ada, atau kalau belum ada measure-nya kita bisa bikin langsung formulanya di bagian expression ini. Coba contohnya seperti ini. Kalau sudah ada measure, kita bisa langsung panggil dengan siku ini, ya, total orders. Kalau belum ada, kita bikin formulanya, sum of return quantity from table return data. Gitu, ya. Filternya itu adalah daftar filter untuk melakukan evaluasi terhadap ekspresi. Bisa true, false, bisa filter tabel, bisa filter modifier. Kayak apa sih itu? Contohnya gini. Seandainya katakan total orders, ini katanya total orders ekspresinya, tapi hanya di wilayah negara Amerika, USA. Filternya adalah USA. Atau ditambahkan USA tapi tahunnya di atas tahun 1998, bisa begitu. Atau saya mau buat sebuah sebuah kalkulasi yang namanya blue revenue khusus warna biru, produk warna biru, maka rumusnya akan menjadi calculate sum of sales amount. Sales amount ini ada di tabel sales, di mana yang dihitung atau dijumlah hanya produk yang berwarna biru, gitu. Jadi itu fungsi calculate. Tapi ada uniknya juga calculate itu. Uniknya adalah dia di sini, ya. Dia ini katakan di sini contohnya measure-nya adalah accessories return. Jadi maksudnya apa accessories return? Return itu jadi produk aksesoris yang dikembalikan karena mungkin cacat atau lain sebagainya. Ini kalkulasinya mau menghitung khusus produk aksesoris saja yang dihitung returnnya. Bagaimana caranya? Bikin ekspresi total return, kemudian filter dengan value aksesoris pada kolom kategori name di tabel produk kategori dimension. Nah, kalau ini sudah jadi, kita bisa buat di sebuah matriks, misalkan matriks kategori name, ya. Di kategori name ada beberapa kategori produk, ada aksesoris, ada bikes, ada clothing, ada komponen. Kemudian kita masukkan total return, measure total return ke dalam matriks tersebut. Maka dia akan menganut pada filter content, filter konteks.
Ketika dia berhadapan dengan filter aksesoris, maka total return ini akan menyesuaikan berdasarkan filternya, yaitu aksesoris. Ketika dia berhadapan dengan bikes, dia akan menyesuaikan. Berhadapan dengan clothing, dia akan menyesuaikan. Tetapi ketika kita menggunakan fungsi calculate, maka calculate-nya adalah filter aksesoris, maka yang terjadi pada kategori bikes, clothing, komponen, nilainya sama dengan aksesoris. Karena apa? Karena calculate ini berfungsi untuk mengabaikan filter sebelumnya, konteks filter sebelumnya. Jadi accessories return merupakan sebuah measure yang mengevaluasi total return pada kondisi kategori name di tabel produk sama dengan aksesoris. Dan di sini kan kita lihat bahwa nilai aksesoris ini berulang, baik pada kategori bikes, clothing, components, dia berulang. Itu karena calculate ini mengesampingkan konteks filter yang bersaing dengan dia. Di sini kan sebenarnya aksesoris bersaing dengan bikes, aksesoris bersaing dengan clothing maupun komponen. Tapi yang dimenangkan adalah aksesoris. Karena apa? Calculate ini mendahulukan aksesoris, yang lain dia kesampingkan. Jadi prioritas. Kalau dibikin flow-nya seperti ini. Ketika ada filter konteks, maka nilai-nilai total return ini akan berubah, berbeda-beda masing-masing kategori. Jadi ketika ini disaring berdasarkan bikes, maka muncul nilai bikes. Ketika dia disaring berdasarkan aksesoris, muncul data aksesoris, return aksesoris ya. Tapi ketika kita menetapkan bahwa di dalam calculate kategori name-nya aksesoris, maka filter sebelumnya ini akan diabaikan. Filter bikes, clothing, komponen akan dikeluarkan. Yang dipakai adalah filter yang ada di calculate. Dari filter calculate ini kemudian diteruskan ke dari tabel produk ini. Tabel produk kan ada kolom namanya produk kategori ya. Di sana ada aksesoris. Dipilihlah aksesoris saja, tidak yang lainnya, tidak clothing, tidak komponen. Hanya aksesoris saja, kemudian ini dibawa ke tabel return. Tabel return atau return fact table, di mana di sini nanti dipilih hanya yang berjenis aksesoris saja. Kemudian dilakukan count row untuk total return-nya. Total return-nya tapi sudah difilter berdasarkan kategori aksesoris karena calculate-nya dengan filter aksesoris. Sehingga hasilnya akan stabil di 115. Baik, dia tidak melihat filter konteks yang ada aksesoris, ya aksesoris, mau itu bikes, mau clothing, komponen, tetap saja aksesoris yang dipakai. Jadi begitu, mari kita coba langsung ya di Power BI. Di sini kita punya punya model seperti ini. Jadi ada model tabel sales, tabel fact table, atau tabel data, kemudian dia terhubung dengan produk ini karena ada produk primary key-nya, yaitu produk key yang terhubung ke foreign key yang ada di sales. Foreign key-nya di sini produk key juga, sehingga ada relasi antara kedua tabel. Nah, ini urusannya kita ingin lihat bagaimana calculate itu menomorsatukan filter yang dibangun oleh rumus itu tidak berdasarkan konteks filter sebelumnya. Sini kan kita nanti akan melihat ya, ketika tabel kategori di tabel produk kategoris ini terdapat 4 macam
produk kategori, ada bikes, komponen, clothing, accessories. Kita ingin membuat total revenue hanya untuk produk aksesoris. Jadi total revenue kita sudah punya belum? Revenue kita belum punya, atau bukan total revenue, maaf, total return ya, return quantity. Ini kita bisa bikin measure-nya dulu. Kita bikin measure-nya di sini, klik kanan, kemudian new measure. Kita bikin misalkan total return adalah sum dari return quantity. Nah, ini adalah measure total return. Oke, kita bikin visualnya. Kita bikin misalkan di sini ini berupa matriks. Kita bikin matriks ya. Matriksnya adalah kategori name. Kategori name ada di produk kategori. Nah, ini kemudian di sampingnya kita bikin masukkan value. Value-nya adalah tadi measure yang kita buat di return. Di return ada return quantity atau total return. Nah, ini saya ingin bikin calculate measure untuk produk hanya aksesoris. Gimana cara bikinnya? Kita bikin gini. New measure. New measure di sini return for accessories. Ya. Sama dengan apa? Calculate. Calculate, ekspresinya ada return, total return, koma, filter yang dipakai adalah aksesoris. Aksesoris ada di kategori aksesoris adalah value-nya ya. Jadi ada di tabel apa dia? Tabel kategori name. Kategori name, di kolom kategori name atau field kategori name ada value yang namanya aksesoris, bikes, clothing. Saya mau ambil aksesoris saja. Aksesoris. Kurung tutup. Oke. Enter. Nah, di return for accessories kita giring dia ke sini. Maka lihat bahwa hasil calculate ini mengabaikan filter bikes, clothing, components. Dia tidak melihat lagi filter yang ada sebelumnya, konteks filter lain. Dia hanya fokus kepada filternya, yaitu aksesoris. Sehingga nilainya sama, berulang. Nah, ini juga bisa kita kembangkan gitu ya. Misalkan kita ingin menambahkan selain filter kategori name yaitu aksesoris, kita ingin tambahkan filter lainnya. Karena tadi sintaks dari calculate kan ekspresi, koma, filter 1, filter 2 dan seterusnya. Kita coba dengan tambahan filter lain ya. Kita bikin misalkan baru di sini. New measure. Kita bikin di sini return for accessories dan kita bikin misalkan aksesorisnya itu warna ya. Ada warna ya, warna black mungkin ya. Dia ada produk tuh berdasarkan warna black. Aksesoris black atau kita singkat filter berdasarkan aksesoris color black, AB gitu ya. Sama dengan calculate
expressionnya return, total return. Di sini filternya ada dua, yaitu aksesoris kategori name. Kategori name sama dengan aksesoris hanya besar, harus sama persis. Kemudian ditambah filter berikutnya adalah warnanya, color di sini ada product color. Saya mau ambil product colornya warna black. Berapa yang kembali? Barang yang kategori aksesoris tapi yang warna khusus warnanya black. Dengan sebuah kalkulasi measure kita bisa buat itu. Nah, jadi return AB kita giring ke sini. Tuh, ternyata produk aksesoris ini yang berwarna hitam yang dikembalikan hanya 52 gitu. Dan dia akan sama dengan untuk kategori lain karena diabaikannya tadi. Misalkan lagi saya tidak hanya ingin melihat aksesoris, tapi juga ingin mengambil di samping aksesoris, ingin mengambil bikes juga nih untuk total return. Gimana caranya? Ingat fungsi operation di DEX itu ada yang namanya in. Jadi di dalam kolom karena ada beberapa value-nya katakan kolom ini ya, kita arahkan kolom kategori ini itu ada berapa value nih, 1 2 3 4, ada 4 value. Saya ingin mengambil 2 value di sini, jadi kita pakai operationnya in tapi harus bukan kurung tapi kurung kurawal, bukan kurung biasa ya, kurung kurawal. Saya mengambil aksesoris dan bikes kurung kutip tutup dan kurawal tutup, koma yang colornya black and white. Ini kasih in lagi, terus ini kurung kurawal, kemudian white misalkan ya, kurung kurawal tutup. Nah, jadi saya ingin dapatkan angka aksesoris dan bikes yang warnanya hitam dan putih. Berapa angkanya? Berapa yang kembali? Total returnnya berapa? Gitu. Aksesoris, bike, terus apalagi black and white. ABBW. Nah, ini kita lihat. Wah, ternyata sama. Rupanya tidak ada produk aksesoris white, tidak ada produk atau bike white. Itu mungkin tidak ada angkanya ya, jadi sama gitu. Mungkin kalau yang lain bisa coba kita cek di color dulu ya. Color itu ada apa aja color? Di color kita lihat ya, color product color kita cek di sini. Baiknya pakai matrix atau tabel. Product color black karena filter yang dipakai black, begitu. Karena first ini harus saya kirim lagi. Ini harus diganti lagi. Nah, ini
Tuh ada ini macam-macam, ada black, blue, red. Coba red ya, kita coba red. Product colornya kita tambahkan aja deh. Ada white, ada red, ada yellow. Coba kita lihat apakah ada perubahan. Ada ternyata tuh, berubah dia. Jadi bagusnya Pak Calculate ini bisa banyak filter dipakai, kombinasinya wah nggak terhingga mungkin. Jadi begitu ya, menarik ya. Jadi kita bisa tahu sekarang bahwa untuk mendapatkan sebuah angka itu bisa menggunakan calculate angka spesifik ya. Dengan filter-filter yang kita pakai kita bisa mendapatkan angka yang spesial. Misalkan ini tambahkan lagi nih ya. Kita jadi pengen inovasi terus nih. Saya mau nambahkan hanya di tahun 2017 itu 2016. Tahun itu adanya di kalender, year aja kita tulis year. Nah, kita bisa dapat di sini ada date table year. Di tabel date table ada kolom year di sana. Saya mau ambil hanya 2016. Selesai begini. Langsung dia kalkulasi lagi. Tuh, hanya ada 185 yang dikembalikan. Barangnya aksesoris. Barangnya aksesoris dan bikes ya. Aksesoris dan bikes. Dia berwarna black, white, red and yellow. Begitu. Jadi dengan kombinasi beragam fungsi maupun operation, di sini ada in, kita bisa mengembangkan measure yang ingin kita kejar. Kita bisa bikin ini ya, misalkan card di sini saya ingin tahu nilainya berapa. 185 adalah nilai barang yang kembali berjenis aksesoris dan bikes. Dia berwarna black, hitam, putih, merah, red, dan yellow. Luar biasa ya. Sekian mungkin penjelasannya, bisa mudah dimengerti. Kalau tidak silahkan komen di bawah. Nanti saya akan perbaiki lagi mungkin cara penyampaiannya sehingga lebih mudah dimengerti. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.